Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ma ba'd. Baik, alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita dapat ketemu lagi untuk membaca apa yang dulu dipikirkan oleh Imam Ghazali ya, untuk menasihati rajanya atau sultannya atau pemerintahannya, gitu ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, Imam Ghazali itu juga punya perhatian terhadap tata kelola kehidupan politik di era itu. Kalau nggak punya perhatian, ngapain dinasihati gitu, Mas? Nah, itu. Terus cara menasihatinya seperti apa? Nah, ini yang perlu kita gali dengan nasihat dengan kata-kata yang halus, nggak kasar, nggak bentak-bentak kan kemarin nyebutnya ayuha sultan ya, malikul masyriq wal maghrib. Nah, itu kan pujian-pujian ya. Nah, supaya apa yang disampaikan itu diterima oleh seorang sultan gitu. Oke, namun sebelumnya mari kita baca surat Fatihah terlebih dahulu. Pahalanya kita aturkan kepada guru-guru kita, masyayikh kita, sahabat kita, kepada Pak Yai Allah yarham, dan khususnya kepada beliau Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita dapat memetik berkah ilmunya. Ala hadini al-Fatihah. Oke, nah setelah kemarin ya Imam Ghazali menjelaskan asra usul ini adalah i'tiqad, kemudian asra furu itu nanti amal. Yang ini harus dirawat oleh seorang sultan, Mas. Berangkat dari i'tiqad dulu ya nanti ya. Kalau i'tiqad seorang pemimpin itu bagus, nah, insya Allah kebijakan-kebijakan yang dirumuskan itu juga akan bagus gitu. Itu alur berpikirnya Imam Ghazali ya. Sehingga yang harus dibidik terlebih dahulu, yang harus dinasihati terlebih dahulu itu supaya pemimpin itu mau memperkuat keyakinannya, memperkuat iktikadnya. Nah, ini ada 10 ini yang akan kita baca di pagi hari ini ya. Ibtidaun ay hadza ibtidaun. Permulaan ini membahas yang asraf usul. Qaidatul i'tiqad, kaidah-kaidah i'tiqad ya. I'tiqad ini kepercayaannya Mas ya. Alladzi huwa aslul iman, yaitu menjadi asal, menjadi dasarnya iman. Nah, gitu. Iklam, ketahuilah ayuhas sultana, sultan. Berarti sultana karena sudah Sudah diketahui Sultan Muhammad Malik bin Shah ya. Jadi sudah apa itu? Nakiro yang sudah maksudah. Jadi mabninya mabni fatah. Ayuhas sultana, sultan Muhammad bin Malik Shah. Annaka sesungguhnya engkau itu makhlukun, orang yang diciptakan, walaka dan itu bagimu dan itu milikmu. Khaliqun zat yang menciptakan. Kamu itu sekedar makhluk, ada yang menciptakan. Wa adapun khaliq itu khaliqul alam, enggak hanya menciptakan kamu, tapi wa adapun khaliq itu khaliqul alami, zat yang menjadikan alam semesta gitu. Indah sekali ya nasihatnya. Kamu itu raja di raja, tapi kamu itu tetap makhluk. Di atas kamu itu ada zat yang menciptakan kamu. Enggak kamu aja yang diciptakan, tapi seisi alam. Loh, kalau pemimpin punya perspektif seperti itu, punya keyakinan kayak gitu, kan takut kalau enggak berbuat baik. Wa khaliqul alam wa jami'ima, dan seluruh sesuatu fil alami yang ada di alam semesta gitu. Betapa lebih kuasanya Allah daripada engkau sultan misalnya. Wa ana sesungguhnya Allah itu wahidun la syarikalah. Tidak ada zat yang menyekutoni ya, bersekutu lah kepada Allah. Jadi Allah wahidun. Fardun yang satu, la mislahu, yang tidak ada yang menyerupai atau menyamai lahu baginya gitu. Kalau raja mungkin satu kerajaan ada raja, kerajaan yang lain ada raja lain, negara lain punya presiden lain, negara lain punya perdana menteri misalnya dalam konteks kehidupan sekarang gitu. Tapi kalau Allah itu fardun la misalahu gitu Mas. Betapa lebih kuasanya ya, lebih maha kuasanya daripada
presiden-presiden atau perdana menteri ini. Jadi kalau jadi menteri atau jadi perdana menteri itu adalah kalau di Indonesia presidennya Indonesia. Perdana menteri itu adalah pemimpin eksekutif di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Jadi ada Indonesia itu nggak parlementer tapi presidensial ya, presidensial, sehingga nanti pemimpin eksekutifnya yang memimpin menteri-menteri itu presiden, tanggung jawabnya kepada rakyat. Berbeda kalau parlemen itu nanti bertanggung jawabnya ke DPR, parlemen. Ada sedikit pembedaan istilah DPR sama parlemen ya. Fungsinya sih kalau di Indonesia fungsinya hanya 3 ya, hanya check and balance, anggaran, kemudian legislasi. Nah, jadi nggak boleh DPR itu kerja itu nggak boleh mas. Nah nanti jangan salah tangkap teman-teman. Milih DPR, setelah DPR-nya milih suruh mengeksekusi sebuah program, bukan pekerjaannya DPR, itu pekerjaannya eksekutif di bawah presiden, menteri dan sebagainya itu. Nah itu dibedakan kewenangannya. Nah itu dalam konteks sekarang. Kalau Allah fardun la misalahu gitu ya, wahidun la syarikalahu, karena ada siapa Allah fil azali, di azali, zaman azali itu keliru dulu katanya kalau memaknai zaman azali. Azali saja, enggak, jangan zaman. Azali itu enggak ada batasan zaman gitu. Fil azali di zaman, kalau untuk memudahkan zaman azali, enggak ada permulaan, enggak ada akhir. Walaisa, dan tidak ada itu likaunihi bagi keberadaannya Allah apa zawalun, hilang atau zawal. Tetap Allah itu bakok, wayakun, dan ada mal abadi, bertahan dengan selama-lamanya, wayakun, dan ada siapa tadi Allah ya, itu mal abadi, bertahan dengan selama-lamanya, tetap bakok, walaisa, dan tidak ada itu libakoi bagi tetapnya Allah apa fanaun, fana itu Allah. Kalau raja, presiden, perdana menteri nanti ada masa periode pemerintahannya gitu loh. Jadi jangan gitu, jangan sewenang-wenang, atau ini kan bahasa yang dituju ke sana, jangan sewenang-wenang, atau segera gunakan kesempatan ini untuk mengabdi ke rakyat, karena nanti akan ada masa habis memimpin. Ini beda dengan Allah. Wa yakunu mal abad wa laysa li baqai fanaun. Wa wujudu, adapun wujudnya Allah fil abadi, itu fil abadi di dalam keselama-lamanya ya, abadi, wal azali, dan azal nggak ada permulaan gitu kan. Terus abad berarti nggak ada akhir gitu, nggak ada awal, nggak ada akhir. Wujuduhu fil abad wal azal itu wajibun. Wujuduhu fil abad wal azali itu wajibun, wajib di sini wajib akli loh ya, jangan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i seakan-akan Allah kalau nggak wujud fil abad wal azal dosa, enggak. Ini wajibnya wajib akli. Wajib akli itu apa? Akal tidak menerima kalau hal itu tidak ada, loh gitu. Akal menerima hal itu pasti ada gitu. Itu wajib di sini, bedakan wajib akli sama syar'i. Wa malil adam ilahi sabilun, wa malil adam ilahi apa sabilun, wa malil adam, dan tidak ada lil adami bagi Adam ilahi bagi Allah apa sabilun, jalan. Maksudnya Allah tidak menerima sesuatu yang adam gitu mas, tidak menerima ketidakadaan. Wahwa, adapun Allah itu maujudun, zat yang maujud bizati, dengan zatnya Allah itu. Wa kullu ahadin, adapun setiap seseorang makhluk ini itu muhtajun, yang butuh ilahi kepada Allah, begitu mas. Termasuk raja, termasuk presiden, termasuk perdana menteri, tetap butuh pada Allah gitu. Ini nasihatnya kan sebenarnya ke sana mas. Wa kullu ahadin muhtajun ilaihi wa laisa lahu ila ahadin ihtiyaj, wa laisa, dan tidak ada itu lahu bagi Allah ila ahadin pada seseorang apa ihtiyajun, butuh. Allah enggak butuh pada makhluknya gitu. Beda dengan raja, sehebat apapun raja butuh pembantu ya kan. Sehebat apapun presiden butuh menteri-menteri. Sehebat apapun Pak Jokowi butuh staf khusus, yang ini sudah 2 orang mundur gitu ya. Maksudnya sehebat apapun presiden kita, sehebat apapun Pak Harto, sehebat apapun Bung Karno lah dulu ya, itu tetap punya pembantu gitu untuk menjalankan roda pemerintahan. Oh gitu mas. Allah itu nggak butuh gitu mas. Ya gini, ya satu sisi ya nasihat atau sindiran gitu. Kalau ada raja yang merasa hebat, kok hebat sih wong menjalankan roda pemerintahan tanpa bantuan menteri-menterinya aja, nggak bisa. Itu menteri-menteri, di bawah menteri itu masih banyak lagi strukturnya, ya kan?
Kementerian Agama, kantornya aja begitu besar yang ngurusin hal-hal yang terkait dengan agama yang ada di Indonesia. Itu betapa apa itu mas, puluhan ribu kan itu pekerjaannya dari kementerian sampai bawah KUA itu. Itu hanya ngurusin apa mas? Salah satunya ngurusin orang nikah ya, orang nikah. KUA kemarin sempat tutup itu mas ya. Maksudnya ngurusin hajat manusia Indonesia saja untuk pernikahan, itu butuh mulai dari KUA bawah sampai nanti atasnya Kementerian Agama itu. Allah ngurus alam semesta itu gak butuh. Nah, gitu ya. Wa wujudu bihi, wa wujud adapun wujudnya ahad ini, 10 ahad ini. Bihi itu bihi dengan Allah. Wa wujudu kulli syai'in, dan wujudnya setiap sesuatu itu bihi dengan Allah. Tanpa Allah kita nggak akan hidup, teman. Nah, tanpa diberi nafas kita nggak akan bisa hidup. Gitu. Nah, kayak gini kok kita nggak anu ya mas, nggak merasa butuh kepada Allah ya, nggak merasa ya hidup kita itu hanya untuk Allah gitu, untuk beribadah, terus untuk menunaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya mungkin berbuat baik untuk sesama, tidak merugikan sesama, minimal kan itu ya, nggak merugikan. Oke, itu al-asal al-awal mas, al-asal al-awal al-iman. Jadi harus punya keyakinan seperti ini seorang penguasa atau seorang pemimpin atau seorang raja. Nah, gitu. Jadi jangan mentang-mentang nanti teman-teman kalau jadi pimpinan di masyarakat, jangan mentang-mentang jadi pimpinan, ya gitu ya. Pimpinan kalau nggak dibantu oleh bawahannya nggak akan jalan. Itu beda dengan Allah. Sehingga nggak ada nanti kamusnya kalau teman-teman jadi pemimpin terus paham ini kok jadi pemimpin yang kalau bahasa Jawanya adikang, adigung, adiguno. Adiguno itu merasa memiliki memiliki power ya, ada nggak gitu-gitu juga. Al-aslu asani, asal yang kedua itu fitan zihil khaliqi ta'ala, di dalam mensucikan ya Allah tadi yang menciptakan. Iklam, ketahuilah ya sultan ini konteksnya, iklam annal bari'a, sesungguhnya zat yang terbebas dari segala kepentingan dan urusan. Ta'ala luhur apa dikruhu, penyebutannya Allah Ta'ala. Itulah isa, tidak ada itulah baginya apa suratun surah wala mislun, dan tidak misil, gitu. Tidak ada bentuk yang bisa kita bayangkan. Nanti di bawahnya ada, nggak ada perumpamaan juga. Wa anau, dan sesungguhnya Allah. Ini kan bahasanya kan tangzih mas, tangzih mensucikan Allah. Wa anau, dan sesungguhnya Allah itulah yang zilu, tidak turun. Siapa Allah, wala yahulu boleh, wala yuhilu boleh, dan tidak bertempat. Siapa Allah fi qalibin mas, qalib itu maknanya di Munawir cetakan. Allah itu tidak bertempat di tempat yang tercetak. Wa anau, sesungguhnya Allah itu Ta'ala. Wa anau Ta'ala itu munazzahun, yang dibersihkan, anil kaifi, dari kaif bagaimana, wal kami, dan jumlah. Bagaimana zatnya Allah tersusun, dari apa saja tersusun, enggak. Jadi munazzahun anil kaifi wal kam. Wa an limada, dan dibersihkan dari limada. Kenapa Allah menjadikan ini? Kenapa Allah menjadikan itu? Itu enggak boleh ditanya itu. Kita hanya boleh memikirkan hikmah di balik penciptaan Allah. Gitu. Wakam dan bilangan, gitu. Dibersihkan dari itu. Wa annahu. Jadi Allah itu enggak boleh dikritik, mas. Kalau presiden boleh atau perdana menteri boleh dikritik, diberi diberi masukan. Kalau Allah nggak ada masukan, nggak ada kritik bagi Allah gitu. Wala yusbihu, dan tidak menyerupai ibadah Allah. Wala yusbihu, dan tidak menyerupai ibadah Allah. Wala yusbihu, tidak menyerupai siapa Allah sayan pada sesuatu. Wala yusbihu, dan tidak menyerupai pada Allah apa syai'un sesuatu. Allah tidak menyerupai sesuatu, juga tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Nah, di sini kaitannya wa kullama yahturu fil wahmi wal khayali wal fikri min tahyili wa tamsili wa takyifi fa innahu munazzahun an dzalik. Kalau kita itu punya sedikit gambaran saja terkait zatnya Allah, ya, itu Allah bi aksi dzalik, atau Allah munazzahun an dzalik. Enggak bisa kita bayangkan, enggak bisa kita omongkan secara utuh. Allah itu wa kulama yafturu, dan kapan-kapan terbesit fil wahmi, di dalam waham, wal khoyal, dan khoyal.
khayalan maksudnya, wal fikri dan pikir-pikir. Kita bisa memikirkan Allah sepertinya begini gitu. Minat takhili dari takhil ya, dari khayalan wa tamsili dan menyerupakan wa takyifi dan membagaimanakan Allah. Itu fa'inau sesungguhnya Allah itu munazzahun yang dibersihkan dari semuanya itu loh gitu Mas ya. Kenapa Mas? Lah kita kan belajar ilmu tauhid itu juga ngomong sifatnya Allah, ya kan? Ngomong masalah zatnya Allah, ngomong tentang sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz Allah. Itu ya Mas ya. Itu ilmu ya, ilmu yang membantu kita untuk mengenal Allah. Tapi konsep-konsep itu atau sifat-sifat itu tidak bisa menangkap keutuhannya zatnya Allah. Gak bisa itu. Bahkan ya kemarin ya saya ikut ngaji di pesantren, jadi yang sama ya saya di pesantren karena jadi ingat lagi dulu sangat kental itu. Banyak di kitab-kitab tafsir asma'nya Allah itu tidak hanya 99 tapi buahnya. Ada yang menyatakan di tafsir Fakhru Razi ya, beliau menukil situ. Itu 5.000 nama beliau, nama Allah, nama asma Allah. Tapi yang apa ya Mas ya, yang masyhur sama yang ada di Quran itu ya Asmaul Husna 99 itu. Tapi selain itu masih banyak sekali. Nah, gitu Mas. Yang nggak bisa kita hitung hakikatnya Mas, kasroh di sini. Karena yang penting ada sifat atau asma yang menunjukkan kamalat, menunjukkan kesempurnaannya Allah. Dan itu nggak bisa kita hitung gitu Mas, karena maha kuasanya Allah gitu. Nah, kalau dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah cukup kita meyakini atau mengetahui sifat wajib Allah 20, mustahil 20 itu insya Allah sudah apa Mas ya, sudah lumayan lah, dekat dengan Allah gitu. Dekat dengan bisa ya nggak bisa membayangkan ya. Bisa kata-katanya di sana kan ma'rifah ya, bisa kita itu tahu gitu. Tahu zatnya Allah gitu. Nah, tapi bukan tahu persis gitu enggak, karena enggak mungkin. Alasannya ini, li'anna dzalika, karena hal itu ya khoyal, fikir gitu ya, takhyil gitu, karena membayangkan tadi itu min sifatin makhlukina, dari sifat-sifatnya makhluk. Bahwa adapun Allah itu khaliqu, zat yang menciptakan makhluk, maka fala yusofu, maka tidak bisa disifati siapa Allah biha dengan sifat gitu Mas. Sifat itu dengan takhyil, tamsil, takyif tadi enggak bisa. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya sesungguhnya Allah itu ta'ala yang luhur apa jadduhu lah itu Mas. Jad itu di selama ini kan kita lebih masyhur jad itu apa Mas? Kakek mbah ya. Nah, ternyata di Munawwir jad itu ternyata maknanya banyak. Salah satunya al-jad ay al-jalal wal azamah. Nah, ini jalal maknanya. Wa annahu sesungguhnya Allah itu ta'ala yang luhur apa jadduhu ya, keagungannya Allah. Jad itu ay al-jalal wal al-azamah wa anau ta'ala jatuh. Laisa, tidak ada di makanin di dalam. Laisa, tidak ada siapa Allah itu di makanin di dalam tempat, wala alal makanin, dan tidak di atas tempat. Tidak laisa fi sama laisa ala gitu loh Mas ya. Laisa fi berarti kita di dalam ruangan atau kita di atas. Allah tidak ada di dalam ruang atau di atasnya ruang, itu enggak ada bahasa itu. Beda dengan manusia. Kalau saya ini, kita ini teman-teman, kita berada di dalam ruang ya kan, di atas kursi ya Mas TB, di atas kursi. Kalau Allah enggak seperti itu. Laisa fi makanin wala ala makanin tuh gitu Mas. Kenapa? Fa'inal makan agar sungguhnya tempat itu layak suruh, tidak bisa membatasi apa malkan pada Allah loh gitu. Wa kuluma adapun setiap itu segala sesuatu fil alami, di dalam alam ini itu fa'inau sesungguhnya uluma itu tahta arsy, di bawah arsy-nya Allah. Wa arsy, adapun arsy-nya Allah itu tahta kudrati, di bawah kekuasaannya Allah. Wa taskhirihi, dan di atas apa Mas ya, taskhir itu Mas. Taskhir itu kayak sihir itu apa ya, bahasa Jawanya dilulutkan ya. Bahasa Indonesianya itu taskhiri, di bawah pengaturannya ya Mas, di bawah pengaturannya Allah, taskhir ya. Wa annahu qoblal asri kana fatba'anil makan. Wa annahu sesungguhnya Allah qoblal asri, sebelumnya enggak bisa diomongin juga nih qoblal asri. Itu karena ada apa fatruha, fatrah, fatar di Munawwir itu jeda atau selang. Apa fatruha jedanya itu tadi ya, jedanya
kullu ma fil alam anil makani dari tempat gitu. Walaysa tidak ada apa langsung ars itu bihamilin gitu Mas. Walaysa tapi ya, tapi walaysa tidak ada apa al arsu ars itu bihamilin yang membawa lahu pada Allah gitu. Bukan berarti nanti Allah itu di atas ars itu terus akhirnya ars itu yang membawa Allah gitu. Enggak. Kalau mohon maaf ya, kalau sedikit untuk menganalogikan di perwayangan itu, dewa-dewa itu kan di atas kayangan. Berarti apa Mas? Dewa itu berada di atas kayangan. Kayangan itu yang membawa para dewa, itu logikanya. Atau di sana ada namanya dewa guru. Dewa guru itu kemana-mana beliau naik. Mas, kalau di wayang itu gambarnya itu sapi atau sapi ya? Sapi bahasa Indonesia apa? Sapi, lembu. Namanya lembu andini ya. Sehingga oleh orang Hindu ya nggak boleh tuh Mas menyembelih sapi. Sapi itu dimuliakan, disucikan karena itu kendaraannya Bathara Guru kalau dalam pewayangan. Nah kalau di Kudus dulu Sunan Kudus kan itu tuh Mas, salah satu kearifan lokal beliau. Kurban ya kan diganti dengan kerbau Mas. Kerbau banyak di Jawa juga. Nah, enggak boleh ya apa? Enggak mengkorbankan, enggak menyembelih sapi. Kenapa? Di masyarakat Kudus yang masih kenceng dulu ya, zaman dulu, yang masih kuat Hindunya itu sapi dimuliakan. Jadi jangan disembelih, menyembelihnya ganti kerbau. Loh gitu Mas, itu kearifannya beliau ya. Nah itu tadi. Walaysa al-arsu bihamlin lahu bal al-arsu, tetapi adapun ars wa hamalatuhu Mas, dan malaikat yang membawa ars, hamalah itu malaikat yang membawa ars itu yahmiluhum membawa pada ars dan hamalah apa lutfuhu ya kelatifannya Allah latif ya kewelas asiannya Allah wa kudrati dan kudrohnya Allah begitu. Wastiwa'u adapun istiwanya Allah alal arsi atas ars itu kama qala sebagaimana berfirman siapa Allah ya yang di Quran itu Mas, apa itu istawa alal ars, itu istiwanya ya istiwa kama qala, enggak usah kita pikir-pikirkan gitu. Kama qala sebagaimana Allah berfirman gitu. Wa alal wajhi dan atas wajah atau atas jalan atau atas cara alati qala yang telah berfirman siapa Allah. Enggak boleh kita pikir-pikirkan berarti Allah di atas ars bertempat ya, enggak sampai segitu gitu. Itu alal wajhi alati qala, berarti Allah berfirman itu ya sudah, tapi tidak bisa kita bayangkan sebagaimana manusia atau makhluk. Wabil makna alati arad, wabil makna dan dengan makna istiwa alal ars itu loh Mas. Wabil makna dan dengan makna alati aroda yang menghendaki siapa Allah gitu. Istiwaan dengan istiwa munazzahan seraya dibersihkan anil istiqrori dari istiqror bertempat, wan mumasah dan mumasah. Istiqror tadi berada di dalam. Kalau mumasah itu kita di atas kursi, saya di atas kursi berarti itu mumasah alal kursi Mas. Saya bersentuhan dengan kursi. Nah, gitu. Wa tamakun dan tamakun tetap di situ, wal hulul dan hulul ya bertempat juga ya menyatu, wal intiqali dan pindah-pindah. Allah tidak seperti itu. Tapi nanti ini menariknya ya. Oh tadi kan istiwa munazzan ali istiqrol, mumasa, tamakun, ulul, intiqal. Tapi Allah itu paling dekat dengan setiap makhluk gitu loh Mas. Ya. Paling dekat zat yang paling dekat dengan kita itu ya Allah. Gitu ya. Sedekat-dekatnya kita dengan teman dekat ya. Sedekat-dekatnya dengan teman dekat yang mungkin tiap hari chat-chatan. Kalau nggak dicat sehari dikira lupa. Itu nggak ada bandingannya dengan dekatnya kita dengan Allah gitu loh Mas ya. Nah, ini yang bahasa agak mudah-mudi ya. Katanya paling dekat ya enggak ya, yang paling dekat adalah Allah gitu. Bahwa adapun Allah Subhanahu itu fauqal arsy di atas ars, wa fauqa kulli syai' dan di atas setiap sesuatu, ila tuhumi sa'ron. Tuhum di Munawir sih maknanya batas Mas. Atuhum itu jamak Mas. Mufradnya itu tihmun. Nah, tihmun jamaknya tuhum. Maknanya al-had, batas. Al-had. Tuhum. Nah, asaro
asara itu di munawir maknanya itu anada, embun, batas embun kan nggak ada batasnya, berarti yang Allah itu nggak ada batas. Ini bahasa agak sastrawi aja, ila tukumisaro di munawir gitu, batas embun nggak ada batasnya. Ada kitab namanya Qadrun Nada, tetesan embun, nada itu embun. Mana tadi? Ila tukumisaro wawa. Nah ini mas, bahwa adapun Allah Ma'adzalika berserta dengan hal itu, ya tidak bertempat, ya tidak berpindah-pindah, ya itu qoribun, zat yang dekat mingkuli maujudin, dari segala sesuatu yang maujud. Wa adapun Allah itu aqrabu, lebih dekat, ilal ba'idi, pada sesuatu yang jauh, wal qoribi, dan yang dekat, min hablil waridi loh gitu mas, dari urat leher lo gitu. Jadi Allah itu munazzahun anil hulul, munazzahun anil makan, tapi Allah itu akrab, ya, akrabul qarib min hablil warid. Hablil warid kan maknanya urat leher, urat leher itu dekat dengan kita loh. Tapi Allah lebih dekat itu lagi daripada hablul warid, lebih dekat lagi gitu loh. Gitu mas, jadi ya nggak jauh gitu ya, nggak, tapi mesti nggak bertempat tadi, tapi sampai yang mendetakkan jantung kita, yang membuat pikiran kita berpikir, yang membuat lisan kita ngomong, itu kan hakikatnya semuanya Allah Ta'ala gitu, mas. Nah itu yang harus kita sadari gitu ya, harus kita sadari, terus harus kita hayati gitu mas. Sehingga nggak dikalahkan oleh kedekatan kita dengan mungkin teman dekat tadi gitu ya. Bahwa adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, yang mampu, wa syahidun, dan yang melihat gitu ya. Bahwa ala kulli syai'in qadirun wa syahidun. Tapi ini kontennya nggak teman dekat tadi, kontennya dengan raja, dengan sultan gitu. Berarti ya sultan gitu ya, meskipun engkau itu memiliki kebijakan apapun, itu pasti dipantau oleh Allah. Allah dekat dengan kamu loh gitu. Fa'alun lima yurid, fa'alun yang bertindak melakukan lima pada sesuatu, yuridu yang berkehendak siapa Allah. La yazalu tidak apa mas ya, tidak bergeser, maksudnya terus menerus. La yazalu tidak bergeser, maksudnya terus menerus siapa Allah itu finu'util jamali, di dalam sifat-sifat kesempurnaan, wa sifatil jalali, dan sifat-sifat keagungan, munazzahan yang dibersihkan, anil zawali, dari perubahan, wal intiqali, dan berpindah, mustaghniyan yang tidak butuh. Ini mas, mustaghniyan tidak butuh. Bahasa Jawanya semuki itu nggak butuh. Mustaghniyan yang tidak butuh, an ziyadatil istiqmali, dari tambahan menjadi lebih sempurna, karena sudah sempurna, nggak butuh Allah itu. Wa anna, sesungguhnya Allah itu munazzahun, dibersihkan, terbebas, anil hajat, dari hajat, ilal makani, pada tempat, qabla khalqihi, sebelum menjadikannya Allah al-arsha, pada arsy gitu. Wa ba'da khalqihi, dan setelahnya menciptakannya siapa Allah al-arsha, pada arsy gitu. Meskipun wallahu alal arsy istawa itu, tapi Allah itu tidak butuh arsy itu untuk bertempat. Kok arsy diciptakan Allah untuk bertempat? Itu tidak gitu loh. Wa ana, dan sesungguhnya Allah itu mutasifun, yang bersifatan bisifati, dengan sifat allati kana, allati yang ada, alaiha wa ana mutasifun bisifat allati kana alaiha, allati kana yang ada siapa Allah alaiha, atas sifat, fil azali, di dalam azal. Azali ya, zaman azali, maksudnya nggak ada batas dan nggak ada permulaan. Wala sabila, dan tidak ada jalan, ila taghayyuri, pada perubahan, maksudnya nggak menerima perubahan, wal inqilabi, dan berbalik, berubah bentuk, ila sifati, pada sifatnya Allah. Bahwa adapun Allah Subhanahu itu muqaddasun, yang dibersihkan, disucikan ya, dibersihkan, maksudnya terhindar, nggak ada ikatan, an sifatil makhlukina, dari sifat-sifat makhluk semuanya, munazzahun, yang dibersihkan juga, anhum, dari al makhluk. Nggak butuh kita yang butuh kepada Allah gitu loh mas. Bahwa nah ini penting juga ini, bahwa adapun Allah di dunia itu maklumun mas, maklum di sini itu mas,
diketahui kan bahasa makna lafadznya. Nah, kalau di kitab-kitab tauhid itu dari Aqidatul Awam, Khaidatul Bahaya, ya nanti Kifayatul Awam itu dijelaskan wajib syar'i bagi setiap mukallaf untuk ma'rifatullah. Untuk ma'rifatullah. Nah, kalau nggak ma'rifatullah berarti dosa atau bahkan nanti statusnya masih kafir loh Mas. Kalau di Kifayatul Awam agak lebih tegas lagi. Atau paling nggak asin. Kita tahu Allah itu sifatnya wujud, tapi dalilnya seperti apa kok nggak tahu, nah itu masih kata-kategorinya asin, bermaksiat ya. Karena nggak mau apa Mas? Nggak mau berupaya belajar serius untuk mengetahui dalilnya kenapa Allah itu wujud, kenapa Allah itu alim, kenapa Allah itu basirun. Itu nggak tahu dalilnya secara perinci. Itu sebagian ulama masih menyatakan nggak diterima keimanannya, belum sah. Nah, ada sebagian yang imannya sudah sah, dia sudah mukmin, tapi asin, tetap maksiat gitu loh Mas. Nah, sehingga wajib bagi kita Mas, setiap kita loh ya, tahu dalil-dalil naklinya sama aklinya setiap sifat Allah. Nah, itu masuk dari maklum Mas. Kalau itu kita ketahui dengan baik, nah Allah itu maklumun fid dunya bi sifatihi, bi sifati kamalihi loh ya. Nah, sehingga ilmu kalam itu penting, ilmu kalam, ilmu tauhid itu penting kita pelajari. Nah, sehingga di pesantren-pesantren itu kan dijenjangkan ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Nah, itu penting kita kuasai. Terus nanti itu ya ini sekali lagi, dulu saya juga berpikir ngapain ya belajar akidah ini kok bertahun-tahun. Berarti kalau di pesantren saya itu akidah itu sampai selesai itu 4 tahun jenjangnya. Mulai setahun pertama Aqidatul Awam, terus Khaidatul Bahaya, terus Kifayatul Awam, terus Dasuki, Sanusi itu, Semul Barohin. Nah, itu kan berjenjang ya Mas. 4 tahun untuk lulus itu. Maksudnya ya di kelas-kelasin sih Mas. Mulai dari kelas berapa dulu itu? Kelas 5, 6, 1 sanawi, terus 2 sanawi. Nah, gitu. Itu begitu ya. Karena apa? Nah ini, kalau saya pikir-pikir ada kaitannya dengan ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Sewaktu-waktu kita nanti jadi pemimpin, keimanan, keyakinan itu harus benar-benar tertancap di hati kita, sehingga kita tidak lembek jadi pemimpin, gitu Mas. Jadi itu juga termasuk leadership juga ya dalam bahasa kita. Nah, jadi leadership dalam artian apa? Kalau kita paham tauhid ini tadi, yang memiliki kekuasaan mutlak itu hanya Allah. Kita itu sehebat apapun kita itu terbatas gitu. Sehebat apapun kita pasti butuh bantuan orang-orang di bawah kita. Misalnya ini ya Pak Mas TB, koordinator atau ketua Rasulullah, sehebat apapun Mas TB, kalau nggak dibantu teman-teman bagian konsumsi ya diskusnya nggak jalan, atau jalan tapi nggak maksimal. Mas TB nyiapin apa itu konsumsi, nyiapin pamflet, nyiapin semuanya, itu habis waktunya di situ. Sehingga butuh bantuan. Ini beda dengan Allah loh gitu Mas. Sehingga kita harus bagaimana bisa menjaga komunikasi, bisa menjaga konsolidasi ya sama teman-teman. Nah, karena kita terbatas. Nah, kita tahu itu. Nah, gitu. Itu salah satu contoh sederhana. Nah, balik lagi bahwa fit dunya maklumun, ya. Maklumun tadi apa? Dengan kita mempelajari ilmu tauhid itu tadi, supaya kita maklum dengan Allah, supaya kita makrifat dengan Allah. Wa fil akhirati. Nah, ini Mas, wa fil akhirati wa huwa fil akhirah, Mas, bahwa adapun Allah fil akhirah itu mar'iyun, Mas, zat yang bisa kita lihat nanti. Tapi nanti tidak sebagaimana kita melihat penglihatan kita di dunia ini. Tapi yang penting bisa melihat. Adapun bagaimana cara melihatnya, yaitu enggak bisa kita bayangkan. Kama na'lamu, sebagaimana mengetahui siapa kita kepada Allah di dunia, di dalam dunia, bila masalin, tanpa perumpamaan, wala syabihin, dan tanpa keserupaan, li'anatil karu'yah, karena sesungguhnya melihat Allah, ru'yah itu la tusyabihu, tidak menyerupai apa ru'yah dunia pada ru'yah kita di waktu dunia ini gitu. Laisa kamisli syai'un, laisa tidak ada itu kamisli perumpamannya Allah apa syai'un suwi-suwi sesuatu, wa huwa adapun Allah itu as-sami'u al-basiru gitu. Ini asal yang kedua ya, pentingnya seorang raja, seorang pemimpin
itu memiliki keyakinan Allah itu munazzahun ya, munazzahun apa Mas ya, dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah gitu. Al-aslu asalis, asal yang ketiga fil qudrati, di dalam menjelaskan kemahakuasaannya Allah. Berarti ini masih konteksnya, hei sultan, ketahuilah al-qudrah mutlak itu hanya milik Allah. Annahu sesungguhnya Allah itu ta'ala yang maha luhur ala kulli syai'in. Wa annahu ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala ala kulli syai'in itu qadirun yang mampu gitu Mas. Wa mulku dan ada apa kerajaannya Allah itu fi nihayatil kamal, di dalam sempurnanya, di dalam puncaknya kesempurnaan gitu Mas. Wala sabila dan tidak ada jalan ilal aji pada ajz ketidakmampuan atau kelemahan wa nuqsani dan kekurangan. Bal ma syaa balik atau tetapi ma sesuatu saat yang berkehendak siapa Allah ya fa'ala maka akan mengerjakan siapa Allah, wa ma dan sesuatu yasa'u yang berkehendak siapa Allah ya fa'ali akan mengerjakan. Tadi bal ma syaa fa'ala pakai fil madi, sama ma yasa'u yaf'al pakai mudhari. Meskipun Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu loh ya. Ini kata-kata manusia aja biar bisa kita pahami. Ma syaa ya, ma syaa fa'ala. Ma yasha ya, maksudnya apa? Segala sesuatu yang sudah dikehendaki ya akan ada, ya akan sudah ada. Sesuatu yang akan atau sedang ya yaf'al. Ya, ini kan untuk mempermudah bahasa manusia. Tapi Allah munazzahun tadi dari waktu, dari kata waktu mati, hal, mustakbal. Wa nasamawat itu asab wa nasamawat asab yang 7. Wal arodina dan bumi asab yang 7. Bumi juga ada lapis 7 loh ya. Wal kursi ya dan kursi, wal arsa dan ars itu fi qabdati qadratihi, di genggaman kekuasaannya Allah lebih itu. Wa tahta qahri dan di bawah kewenangannya atau ya kewenangannya Allah taala, wa taskhiri dan taskhirnya Allah apa itu ya, pemeliharaan atau pengaturannya Allah, wa masyiati dan kehendaknya Allah gitu. Wa huwa adapun Allah itu malikul mulki, yang merajai kerajaan, la mulka yang tidak ada kerajaan illa mulkahu kecuali kerajaannya Allah taala. Amma yakul al-zalimun ta'ala maha agung siapa Allah, maksudnya bersih siapa Allah amat dari sesuatu yang berkata siapa al-zalimun orang yang dolim auluan kabiron dengan agung kabiron yang besar. Maksudnya Allah itu jauh dari hal-hal yang sebagaimana disifatkan oleh al-zalim. Al-zalim ya sebenarnya mujassimah, Allah itu ditajzimkan atau mu'atil, bahasa yang sering di apa itu di satu hawi ya, mujassimah sama mu'attilah, orang-orang yang mengotongkan Allah dari sifat. Allah nggak bersifatan, ya Allah tetap bersifatan di Quran seperti itu. Itu al-qudrah, asalis, asal arabi, asal pondasi yang nomor 4 di dalam keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Al-ilm, tapi ilmunya itu ilmu Allah. Ya Sultan Anau Ta'ala itu alimun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu alimun, zat yang mengatai bikulima lumin pada segala sesuatu yang diketahui. Bahwa ilmu adapun ilmunya Allah itu muhitun yang melingkupi, mengitari, melingkupi bikuli syai'in dengan setiap sesuatu. Muhitun bikuli syai'in contohnya misalnya sedang gimana? Ilmu kita itu kan mahdud Mas. Lawannya muhit itu mahdud, terbatas. Kita ini di ruang ini, kita tahu isi ruang ini ada kursi, ada ada pulpen, ada meja, ada buku, ini di ruang ini. Tapi di ruang sebelah itu isinya apa kita nggak tahu. Ruang sebelah sana isinya apa kita nggak tahu. Tapi kalau Allah tahu, muhitun bi kulli syai'. Nah, itu bedanya. Contoh sederhana, bedanya al-ilmu muhitun bi kulli syai' sama al-ilmu mahdudun bi kulli syai'. Walaisa dan tidak ada apa syai'un sesuatu. Bil ala di dalam tempat yang tinggi, ila taro ada tempat yang rendah, ila qatah atau kecuali melingkupi bihi dengan syai' apa ilmunya Allah, li anal asya karena sesungguhnya segala sesuatu jami li anna syai'a li anna asya'a jami'ah ya semuanya asya' itu bi ilmi dengan ilmunya Allah, dhaharat bi ilmi dengan ilmunya Allah itu dhaharat jelas apa asya gitu.
wa bi iradati, dan dengan iradanya Allah itu khalaqa menjadikan siapa Allah pada asya, wa bi qadri, dan dengan kekuasaannya Allah kawanaha menjadikan siapa Allah ha pada asya. Nah, segala sesuatu yang menciptakan Allah kan. Masa Allah nggak tahu gitu ya. Hati kita ya, detak nadi kita itu ya Allah yang menjadikan. Masa Allah nggak tahu? Ya Allah tahu semuanya. Apa yang kita pikirkan, apa yang terbesit di hati kita, Allah tahu. Loh gitu Mas. Kalau jadi apa Mas? Ya pegawai, PNS, pemimpin kok bisa memahami itu? Wah itu kan ya itu Mas. Maksudnya tingkat korupsi, tingkat kerja males-malesan itu kan ya enggak kan, tentunya. Sebenarnya ya, kalau masyarakat Muslim itu bisa seperti itu. Kalau selama ini kita dengar yang paling disiplin itu Jepang gitu Mas ya. Sebenarnya masyarakat Muslim harus lebih dari Jepang gitu loh Mas. Tapi idealnya ya kan ada ya, Islam Islam idealis sama Islam normatif Islam historis. Kalau yang ini yang kita baca tadi ini adalah konsep Islam secara normatif idealis. Secara ajaran seperti ini ya bagus sekali kan Mas ya. Bagus sekali kan kita baca, kita juga nyaman gitu. Tapi kalau kita lihat realitanya beda, itu Islam historis, Islam yang sudah berwujud tindakan manusia di tengah-tengah masyarakat, yang itu tidak sebagus dengan konsep ini. Jadi ada gap memang di sana. Ya itu ada apa? Ya memang seperti itu dunia. Dulu saya di pondok itu biasanya kalau ngaji itu kok nyaman, enak gitu. Tapi kalau pulang, kok semua yang ada di kitab saya itu kok nggak ada di masyarakat. Ya kayak ini Mas, kayak dulu apa yang dikatakan oleh pemikir Mesir itu siapa ya namanya? Yang saya melihat Islam itu di barat, bersihnya, disiplinnya, tapi saya nggak melihat Muslim. Sebaliknya di timur saya melihat Muslim, tapi nggak melihat Islam. Nah, itu ada pembedaan antara Islam normatif idealis tadi ajarannya sama Islam historis, itu Islam yang sudah menyejarah dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah ini PR bagi kita ya. Nah itu Oke, kita lanjut lagi Mas biar dapat banyak ya. Wa annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya lamu mengetahui siapa Allah hiddata romalil kufari, pada bilangan romal Mas. Romal itu apa itu? Apa kerikil? Pasir kerikil gitu ya. Al-kufar itu di Munawir bermakna tanah yang kosong. Jadi jumlah batu atau pasir kecil-kecil di ruang kosong Allah itu tahu. Di tanah kosong, hamparan pasir itulah, hamparan padang pasir, Allah itu tahu jumlahnya berapa. Nah, kita masa mau menghitung apa Mas, pasir di padang pasir kayak gitu ya pakai alat apa belum ada itu. Terus ya untuk apa ngitung ya? Ngitung pakai alat apa itu jumlahnya berapa. Tapi kemajuan zaman sih mungkin suatu waktu nanti ada kayak scan itu bisa ya. Kan itu sudah ada itu Mas ya. Apa nyeken buku terus bukunya jadi Word ya, yang dipromosikan di itu di YouTube atau apa. Jadi biar memudahkan kita dibaca buku kayak gini terus pakai alat itu Mas. Kayak laser itu snap itu terus tulisannya masuk ke apa Word gitu. Jadi tidak usah ngetik ulang. Itu loh bisa-bisa aja gitu ya manusia itu ya. Dulu mengirim PDF, mengirim apa itu sudah hebat itu ya, tapi ternyata itu lebih lagi ya. Ya itu kemajuan zaman ya. Oke. Wa qatratil amtor. Ya'lamu qatratil amtor, dan tetes-tetes air hujan jumlahnya Allah tahu. Wa waraqil asjari, dan daunnya pohon-pohon Allah tahu. Wa huwa midil afkari, dan rumit-rumitnya, dalam-dalamnya apa yang kita pikirkan Allah itu tahu. Wa madarat, dan sesuatu darat yang bertiup alih atas apa ariyahu, angin, wal hawa, dan hawa.
fi ilmi di dalam ilmunya Allah itu zahirun jelas. Nah, terus gimana ya? Manusia itu raja, sultan, sehebat apapun kamu menerima laporan dari bawahan-bawahanmu terkait perkembangan politik terkini, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemahataunya Allah terhadap semua realita. Gitu ya. Mislah ada di nujumi sama, seumpama hitungan bintang gemintang di langit. Allah juga tahu. Gitu. Wa ana jami'am, ada sesungguhnya semua sesuatu fil alami di dalam alam itu birodati dengan irodahnya Allah, wa masyiati dan dengan kehendaknya Allah, masyiah kemauannya Allah, walaisa dan tidak ada apa syai'un sesuatu minal qalili dari sesuatu yang sedikit, au kasirin atau banyak, sagirin atau kecil, au kabirin atau besar, khairin au syarin baik atau buruk, naf'in bermanfaat, au dorin atau membahayai, ziyadatin au nuksonin tambahan atau kurangan, rohatin au ta'abin, rohah istirahat ya, maksudnya nyantai, ta'abin susah payah gitu ya, sihatin sihat, au wasopin atau sakit, sehat atau sakit, itu illa bihukmi, laisa tadi mah ya, laisa syai'un itu kan laisa punya isim punya khobarnya di sini, itu illa bihukmi kecuali dengan hukumnya Allah gitu Mas, wa tadbiri dan dengan tadbirnya Allah. Kalau gini kan enak Mas kita hidup itu menghadapi musibah itu enak. Kalau sekali lagi ya kita kembalikan ke sini. Nah ini kenikmatan iman, kenikmatan kita itu diberi iman, itu salah satunya ini Mas. Kalau kita menghadapi masa-masa pelik itu nggak mudah stres. Ya menghadapi corona ya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi di hati kita bingkai ini semuanya ila bi hukmihi wa tadbirihi. Gitu loh Mas. Kita serahkan, tapi bukan berarti terus apa Mas? Terus sembrono juga, semuanya kita serahkan pada Allah. Tetap kumpulan, tetap pengajian, akhirnya kena semua ya. Ya itu kan juga enggak juga. Tetap kita waspada, serius sesuai dengan protokol yang ada, tapi di balik itu ilah bihukmi wa tadbirihi. Ya itu kan konsep sunni kan enak. Ya, rizki itu udah di Arba'in itu kan sudah dijelaskan Mas, setiap makhluk terus nanti 4 bulan ini ya, sumayur salu ilahi al malak ya, wayang fi arruh wa yumaru bi kadbi rizkihi wa ajalihi ya teman. Jadi rezeki kita juga sudah ditulis oleh Allah sejak kita di kandungan kita gitu Mas. Rezeki kita itu sebanyak apa sudah ditulis oleh Allah. Tapi kan bukan berarti terus nggak kerja toh Mas. Wah kerja serius, harus serius pakai ilmu kerja. Ilmu kerja itu apa ya? Pakai manajemen ekonomi, pakai perhitungan gitu, pakai strategi, pakai marketing gitu. Tapi terus nanti ujung-ujungnya semuanya tidak lepas dari bihukmihi wa tadbirihi. Loh kan enak toh Mas. Kaya tapi nggak sombong. Atau kalau miskin tapi nggak mudah putus asa juga. Udah kerja serius tapi kok tetap kurang aja nggak apa-apa. Itu mungkin ya nikmat, kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita diberi kesempatan miskin, besok hisabnya nggak apa Mas, nggak panjang-panjang gitu, tapi tetap usaha ya, kewajiban kita kan usaha, nah gitu. Nah teman-teman ya mencari ilmu, yang memberi ilmu kita punya ilmu banyak dan tidak kan Allah Mas, tapi kita juga harus serius belajar, jangan sampai alim atau tidak itu kan yang bitat biri wa hukmihi, ya kita tiduran aja ya, nggak boleh begitu. Nah misalnya pengen istri juga ya harus cari istri Mas, jangan wah istri itu udah rezekinya Allah, ya harus dicari, kalau nggak dicari nggak ketemu. Bila bi hukmi wa tadbiri tadi. Nah, jadi kalau corona ini kita enak kalau ini yang kita tancapkan di hati kita gitu ya. Wa masyiatihi dan kemauannya Allah, wa takdirihi dan ketentuannya Allah, kode-kodenya Allah. Nah ini terus dijelaskan lagi oleh Imam Ghazali. Ini di hadisnya juga ada ini Mas, tapi kan nggak apa itu ya. Jadi baginya memang harus hafal ya. Meskipun ini hadisnya ada, tapi kan nggak apa ya. Tapi pernah baca, hadisnya semakna dengan ini. Lau ijtama, lau di Arba'in sih Mas ya itu. Lau ijtama, lau berkumpul. Seandainya berkumpul siapa ini semua manusia, wal jin dan jin, wal malaikat dan malaikat, wal syayatin dan setan-setan. Kumpul ala ayuhariku, bersepakat untuk menggerakkan fil alami di dalam alam ini. Zarotan pada zarot, biji sawi, sesuatu yang kecil lah gitu Mas.
sesuatu yang kecil itu ingin digerakkan, disepakati, persekongkolan atau perkumpulan yang dihadiri oleh semua manusia, semua jin, semua malaikat, semua setan sepakat untuk menggerakkan zarah. Atau menempatkan siapa insu wal jin wal malaikat wal syayatin tadi habada zarah. Au yang kusuha atau mengurangi gitu Mas. Menggerakkan, menempatkan, mengurangi zarah tadi. Au yazidu atau menambah fiha di dalam zarah. Tapi ya Mas, bi ghairi iradati tanpa beserta dengan iradahnya Allah. Wa haulihi dan kekuasaannya Allah. Wa kuwati dan kekuatannya Allah. La ajazu maka pasti. Jawabnya lau Mas. Lau itu kan syarat. La ajazu pasti. Maka pasti. Apes itu lemah. Siapa tadi? Al insan wal jin wal malaikat wa syayatin andalika dari keinginan tahrik, taskin, au nakes, au yazid tadi. Walam yakdiru dan tidak mampu, wala yakdiru dan tidak akan mampu siapa al-jami tadi logi. Itu cuma dzarah saja. Cuma dzarah saja. Apalagi kalau apa ya Mas ya, mengatur matahari gitu ya. Mengatur ukuran oksigen itu ya. Oksigen itu biar tepat dikonsumsi oleh paru-paru jantung manusia itu seberapa isinya, itu kan tepat. Terus peredaran ini kalau teman-teman agak aja ya, kita ingat pelajaran IPA dulu itu astronomi itu kan semua mengitari matahari itu Mas. Kok ya nggak berbenturan gitu. Kalau berbenturan pasti hancur gitu. Tapi peredarannya sudah sedemikian rapi manajemennya itu. Nah, itu Allah Mas. Nah, sultan, presiden, perdana menteri ngatur rakyat yang hanya di negaranya saja itu tidak semampu Allah mengatur alam semesta ini. Kok mudah sombong gitu. Nah, ini kalau politik global ini kita kenal beliau, nah, beliau kita hormati, beliau kan tetap makhluknya Allah, Donald Trump. Nah, tapi beliau merasa kewalahan juga ini menghadapi corona kan. Nah, kemarin ada sedikit temuan menarik, Mas. Jadi pemimpin yang dihasilkan oleh sistem demokrasi itu ternyata nggak bisa menyelesaikan corona. Nah, karena apa? Yang menjadi kunci sebuah negara relatif lebih berhasil menghadapi corona adalah bukan unsur demokrasi memilih pemimpinnya, tapi lebih unsur leadershipnya seorang pemimpin gitu. Nah, contohnya kemarin itu nulis tentang Iran, Indonesia sama Arab Saudi. Nah, ini yang lebih berhasil Arab Saudi Mas. Karena di sana ada Mas leadershipnya kuat, atau apa ya, kekuasaan raja itu mutlak. Jadi nggak ada perdebatan ini itu, nggak ada kritik ini itu. Ya, Ka'bah ditutup itu, kalau Ka'bahnya di Indonesia ditutup, wah demo kemarin. Wah, demo masjid itu aja pada mau demo ya, apalagi Ka'bah dan wah demo, demokrasi. Tapi kalau Arab Saudi raja itu mutlak, tutup. Ada yang ngeritik ini itu ya langsung ditangkap gitu. Tapi kan relatif berhasil Mas Arab Saudi. Bayangkan kalau dulu itu nggak segera menutup itu, orang yang masih umroh dari berbagai negara itu ya kewalahan gitu Mas. Nah, Amerika aja yang super power itu aja merasa kewalahan. Yang terjangkit itu sudah di atas 100.000 lebih dari Cina ya. Cina itu 80-an ribu ya. Kemarin itu udah lama, sudah beberapa minggu yang lalu skor Amerika itu sudah melebihi Cina. Cina padahal negara yang asal muasalnya di situ. Karena Donald Trump agak sedikit nggak begitu cepat tanggap. Nah, yang di hari apa itu Mas, perayaan Paskah atau apa itu yang Kristen itu kan ada perayaan hari raya besar, masih diizinkan untuk Mas, merayakan itu ya, semakin cepat tersebar virus itu. Nah, gitu Mas. Iran juga begitu Mas. Iran awalnya agak aneh juga, sehingga bahkan banyak anggota parlemennya yang meninggal juga Mas, menterinya juga sebagian terjangkit corona juga ya, karena agak sedikit itu Mas. Sedikit ya. Juga sedikit kurang berpegang pada protokol kesehatan itu. Nah, gitu. Nah, ini Indonesia ya tengah-tengah itulah, sebagian sudah, kalau kita lihat di sosmed ya, dunia sosmed itu lebih kuat yang duduk pemerintah, lebih
berpijak pada protokol gitu. Meskipun ada sebagian saudara-saudara kita yang awalnya dulu juga agak ngeyel juga. Sebagian tokoh-tokoh ulama kita juga terbelah juga ya Mas. Ada sebagian yang dulu kan lihat Mas video-videonya itu. Nah, jadi tanpa kita mengurangi rasa hormat ke beliau-beliaunya, tapi tetap kita sebagai orang muda muslim itu harus bisa memetakan. Jadi kita nggak ikut-ikutan gitu. Mana yang bisa kita ikuti, kalau enggak. Tapi semua kita hormati karena ulama-ulama kita, apa kita semua kita muliakan. Tapi di titik ini kita harus kritis juga. Gitu. Misalnya ada sebagian yang tetap harus ke masjid, gitu. Ini Yahudi ingin menghancurkan atau ingin menjauhkan Islam dari masjid, ya. Ya sedikit masuk akal sih, tapi kayaknya ini kan sudah konteksnya ini konteks medis sama virus. Gitu. Nah, dikit-dikit Yahudi, gitu. Hebat sekali Yahudi. Oh Yahudi juga manusia, masa takutnya luar biasa. Amerika itu gudangnya Yahudi juga kena semua. Nah itu kita harus kritis sih Mas. Terus tetap harus ke masjid. Kemarin sudah beberapa kan terbukti Mas pendapat itu ya jangan kita. Nah sempat di grup WA itu Mas, grup yang di grup MDS berarti ada sebagian wali santri yang memang anunya ke sana arah ya selama ini ideologinya arahnya bikin itu nge-share video-video itu Mas, video-video sebagian tokoh-tokoh kita yang tetap harus ke masjid, tetap berjamaah. Nah, itu langsung itu karena ya demi kesehatan terus khawatir langsung diserang, diberi langsung dibully bahasanya, dibully oleh sebagian wali santri yang tadi yang harus tetap taat protokol karena ini masalah kesehatan masalah nyawa gitu. Nah itu uniknya kita, tapi kita berharap semuanya akan saling belajar ya, terus sehingga saling dewasa lah ya, kita nggak menyalah-nyalahkan kita mencari titik temu lah gitu. Kadang orang yang semangat agama ya harus kita hormati Mas, semangat sekali agama, semangat sekali ke masjid bagus itu, tapi kan juga harus diilmuin. Sebaliknya yang punya ilmu buahnya itu jangan mudah menyepelekan juga, terus jamaah di rumah dan jamaah di kamar jadi tidak di masjid, itu juga nggak bagus juga gitu. Ilmunya banyak tapi jamnya di kamar ya. Nah, misalnya contohnya ini ya. Titik temu tadi. Tadi la ajazu adzalik walam yakdiru loh Mas ya. Wa ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Wa ma sesuatu yang berkehendak siapa Allah ya kana maka ada apa wa ma ada sesuatu la yasha yang tidak berkehendak siapa Allah ya la ya maka tidak ada apa ma wala turadu dan tidak ditolak, tidak bisa ditolak, hindari apa masyiatuhu kehendaknya Allah wa mahmakana dan kapan-kapan ada wayang kuno dan ada telah ada atau akan ada huwa kainun atau mah tadi Mas itu kainun yang ada fainahu sesungguhnya makain atau makana wayakunu. Ini menarik Mas, ini jadi jadi ini kalau nanti teman-teman baca al-iqtisad fil i'tiqad itu agak lebih detail bahasan makana, mayakun sama kain. Mas ya. Kana berarti kan fi'il atau pekerjaan yang sudah. Kalau yakun sekarang atau akan. Terus kain itu sifatnya sesuatu yang sudah mengada. Sesuatu yang sudah ada ya, pekerjaan yang sudah ada, yang akan atau sedang atau sesuatu yang sudah ada. Semuanya karena yakun kain fa'inahu itu bitadbirihi dengan tadbirnya Allah wa amri dan perintahnya Allah wa taskhirihi dan taskhirnya Allah ya dengan manajemennya Allah. Al-asl al-khamis. Jam berapa Mas? Oh udah habis 7 ya? Kita habiskan ini Mas, kita habiskan masih 2 lembar ya, kita habiskan baca cepat. Al-asl al-khamis wa sadis. Asal yang nomor 4 dan kelima dan ke-6 itu fi annahu sesungguhnya Allah sami'un basirun wa kama annahu sebagaimana sesungguhnya Allah itu alimun zat yang mengetahui bijamil maklumati dengan semua segala yang maklum fa'inahu maka sesungguhnya Allah itu ya sami'un likulli masmu'in pada segala sesuatu yang bisa didengar basirun yang melihat likulli basarin pada segala sesuatu yang bisa dilihat wa sesungguhnya Allah itu bisam'in wahidin Mas ini penting juga wa sesungguhnya Allah itu bisam'in wahidin yang satu wa basarin dan penglihatan wahidin yang satu nanti bi ilmin juga bi ilmin wahid juga Mas ya roh melihat siapa Allah dabiban namlati pada Mas merayapnya namlah semut ya merayap
merayapnya semut fil lailati di dalam malam al-madlamati yang gelap, itu Allah tahu. Wala yakhfa, dan tidak samar an sam'i dari pendengarannya Allah apa sautu dudi, suaranya dut itu tadi saya di apa Mas, di Munawir dia jamak loh Mas, dut itu mufradnya itu daudatun, jamaknya 2, dudun wadidanun 2, dudun didanun. Maknanya bisa 2, ulat atau cacing. Nah kalau ini adbakil ardi, ini namanya cacing Mas. Jadi Allah mendengar suara cacing-cacing loh nih, nggak cacing satu. Dut itu jamak. Cacing-cacing kan banyak Mas di dalam bumi sana, ya kan? Allah mendengar suaranya apa? Dengan tahta adbakil ardi, di bawah apa namanya, tingkat-tingkatan bumi, lapisan bumi. Wa anna sam'ahu, sesungguhnya itu tadi ya, samanya Allah ya, pendengarannya Allah. Itu laisa tidak ada apa sama itu biudunnya dengan telinga, wa basaru tidak ada apa penglihatannya Allah, wa basaru dan wa basaru atapnya ke anna tadi, dan sesungguhnya pendengarannya Allah itu penglihatannya Allah itu laisa bi ainin, tidak ada dengan mata, wa kama ana ilmu, dan sebagaimana sesungguhnya ilmunya Allah itu layas dulu. Dan ini penting ini juga Mas, wa anna ilmahu layas dulu, tidak keluar an fikrotin, tidak dari pikiran. Dan fa'alahu yang apa itu yang bekerja wa fa'alahu bi ghairi alatin wa idatin gitu ya. Wa filuhu adapun pekerjaannya Allah itu bi ghairi alatin, tanpa alat, wa idatin, dan tanpa bilangan. Yaqul berkata, berfirman siapa Allah li syai' pada segala sesuatu, kun, dengan perkataan kun fayakun maka akan ada gitu. Kun ya, huruf kaf dan nun. Teman-teman ini sudah lihat video yang viral masjid mana itu Mas? Finlandia atau Selandia itu ya, yang ditutup tapi di dalamnya ada suara orang ngaji itu Mas. Kan baru viral nih, baru kemarin yang mulainya. Nah itu kan ada imamnya, pengurus DKM-nya kan, yang ngetuk-ngetuk pintu itu gitu, mendengar suara itu. Kan beliau terus doanya ya biharfi kaf wa nun, maksudnya gitu Mas. Mas Anu sudah lihat Mas Isan? Sudah ya, itu kan ada kan imamnya itu. Dengan huruf kaf, dengan huruf nun, itu konteksnya ini Mas, kun fayakun. Karena segala sesuatu yang menjadikan itu Allah gitu deh Mas. Tapi penting ya, menarik ini ya, corona ini ya. Terus kemarin yang Pak Sujiwo Tejo itu dengar teman-teman syairnya Pak Sujiwo Tejo, karena di-upload di apa santri itu atau apa itu ya, talbiyah judulnya apa, talbiyah kesendirian atau talbiyah kesunyian itu, yang itu kayak puisi yang dulu viral di atas namakan Gusmus dulu itu Mas. Maksudnya selama ini kan kita Mas, masjid itu kita penuhin, kita ramein, tapi kita ramein untuk ego kita, untuk ego kelompok, itu kan gitu, nggak untuk Allah. Itu kritikan bagi kita Mas ya. Ya untuk apa? Mengkritik kita masing-masing, mengingatkan diri kita masing-masing. Kita selama ini memakmurkan masjid kita, tapi yang kita upayakan itu untuk lillah atau untuk misalnya mohon maaf yang kita kelompok misalnya NU biar NU-nya kelihatan, Muhammadiyah biar Muhammadiyah kelihatan, atau komunitas-komunitas hijrah biar hijrahnya kelihatan, digunakan media sosial sebegitu rapinya timnya untuk biar viral, pengajiannya ini viral, pengajian ini viral ya. Terus apakah semua itu untuk Allah ya, atau untuk ego kelompok kita, sehingga ada corona, masjid tutup semua. Allah nggak butuh keramaian-keramaian yang kosong dari makna. Nah, mungkin itu inti syairnya itu. Sampai jangan masjid-masjid di Indonesia, sampai Baitullah ya, sampai sekarang kan masih ada Mas, masih ditutup untuk umum kan. Kalau ya sholat jamaah biasa ya ada 1-2, maksudnya untuk mengukurkan fardu kifayah kan. Jangan-jangan kita itu umroh ataupun haji ke Baitullah itu tidak untuk lillah, tapi untuk apa? Untuk ego nafsu kita. Nah itu corona, di balik itu corona yang bisa menyelesaikan itu. Kalau tulisannya Pak Yai dulu haji pengabdi setan, itu kan intinya sebenarnya bersama Mas. Tapi kan tidak sehebat corona.
Kalau tulisan Pak Yai otokritik itu juga di buku, terus di Kompas itu sebagian dosen juga setuju dengan pendapatnya Kiai Anda itu yang nulis di Kompas itu tentang haji pengabdi setan. Intinya kan mengkritik orang yang haji tapi nggak untuk lillah. Tapi kan itu daya gebraknya tulisan itu nggak sehebat corona dikasih ya sudah apa itu mas Betullah dikosongkan untuk itu kita refleksi ya. Oke mas, al-asal asabi asal yang nomor 7 fil kalami di dalam kalamnya Allah. Kita itu sampai setengah 7 atau sampai jam 7 mas ya? Gus dia sampai jam berapa? 7. Jam 7 ya? Bebas ya? Karena juga nggak tiap hari sih ya. Jadi nggak akan katam kalau dikit-dikit juga, tapi juga ya yang penting ngaji saja. Wa ana amro dan sesungguhnya perintahnya Allah Ta'ala ala jami khalqi atas semua makhluknya itu nafidun yang pasti terlaksana. Nafidun lestari itu maksudnya yang akan terjadi, wajibun yang wajib. Mahma akbaro bihi, mahma akbaro kapan-kapan apa itu tadi ya, semasa ya memberi khobar atau berfirman siapa Allah dengan min waqtin dari janji wa wa'idin, ancaman waqtin wa wa'id ya. Fa innahu sesungguhnya Allah itu fa innahu itu hakun yang hak, wa amarohu dan sesungguhnya perintahnya Allah, wa amarohu kalamu gitu mas ya. Fa innahu hakun gitu, wa amarohu dan perintah pada hak apa kalamnya Allah gitu mas. Kalamnya Allah pasti hak. Wa kama annahu dan sebagaimana sesungguhnya Allah itu alimun, zat yang alim, muridun yang berkehendak, qadirun samiun basirun, bahwa itu bahwa maka adapun Allah itu mutakalimun, zat yang berfirman. Kalamu adapun firman-Nya Allah itu diwiri halakin, ini penting mas. Kalamu diwiri halakin wala lisanin loh ya. Nanti wala bisautin juga, wala biharfin juga. Nah sehingga sekali lagi Al-Quran yang matbu yang tercetak di depan kita itu makhluk ya, karena bisautin wa biharfin. Tapi kita jangan mudah-mudah ngomong Al-Quran itu hadis atau makhluk, karena kalamullah yang munazzahun anil harfi wa sifat itu juga disebut Al-Quran. Tapi kita sebenarnya sepakat mas antara Sunni sama Mu'tazilah dulu ya. Jadi nggak perlu juga ya dulu itu memenjarakan sama menyiksa Imam Ahmad gitu ya. Tapi ya karena kepentingan ideologis bercampur sedikit dengan kepentingan politis, akhirnya ya sampai kejadian itu terjadi. Nah itu ya. Kan sebenarnya sepakat sih, kita kan saudara. Sama Muslim Sunni Mu'tazilah itu sama saudara atau mas sebenarnya. Saudara ya mentok-mentok saudara, sama-sama makhluk ciptaan Allah kan sudah selesai kan sebenarnya. Sebeda apapun, sejelek apapun, toh kita sebenarnya mengakui kita itu sama-sama makhluknya Allah. Nggak bisa ngopi-ngopi gitu loh mas ya. Nah, ini penting mas, paradigma kita ya. Nanti sebeda apapun kita punya organisasi gitu, tapi tetap ujung-ujungnya kita harus tahu dan itu masuk akal dan itu logis sekali bahwa kita itu sama-sama makhluknya Allah gitu. Sebeda apapun atau sebermusuhan apapun kita tetap sama-sama makhluknya Allah. Jadi kalau sama-sama saudara gitu kok masa nggak mau sih perbedaan itu udah nanti kita taruh di sebelah kan, kita ngopi-ngopi dulu gitu kan enak. Wahabi, Sunni, Syiah misalnya ya. Ya pula bolehlah punya perbedaan nanti debat-debat itu nyala-nyalain. Tapi satu waktu kan alangkah indahnya kalau perbedaan itu sedikit kita ngopi-ngopi bareng gitu kan. Nah saya itu masih kebayang mas, mungkin nggak meskipun susah itu ya. Kan kemarin-kemarin ada ijtima ulama, ada ini itu ya. Nah sekarang ada ijtima ulama yang di dalamnya itu ya ada Syiahnya, ada Wahabinya, ada yang gerakan hijrah itu, ada NU-nya, ada Muhammadiyah persisnya persis. Ngopi bareng, bikin majelis bersama gitu, ngopi-ngopi terus apa ya, guyon-guyon bareng itu kan enak lah sebenarnya ya. Daripada apa itu ya, nyala-nyalain terus, ngelitik ini itu gitu. Ya itu boleh lah nanti, tapi ada hari khusus. Saya itu kadang bayangin kan, ada hari khusus yang kayak gitu loh. Tapi dihadiri oleh semua elemen gitu, bikin kopi bareng gitu kan. Ya itu mas tadi
Tadi ya Sunni sama Mu'tazilah tadi. Nah, kalamu bi ghairi halakin wala lisanin namanya. Tanpa ini halak, tanpa ada tenggorokan sama tanpa lisan, wala famin dan tidak mulut, wala asnan dan tanpa gigi. Wal Quran, nah ini penting, agak hati-hati ini. Agak hati-hati jangan sering publish juga ya. Masalah tauhid, tapi sebenarnya juga begitu sih realitanya. Imam Ghazali aja juga nulisnya. Tapi ini hati-hati juga Mas. Wal Quran, adapun Quran wa Tauratu dan Taurah wal Injil wa Zabur wal kutub al munazzal alal anbiya Mas. Alaihi salam itu jami'uha semuanya itu kalamullah loh gitu Mas. Quran, Taurat, Injil, Zabur semua itu kalamullah. Tapi ingat ya oke, ini satu waktu ini bisa menjadi payung untuk saling menghormati perbedaan agama. Tapi kita juga harus tahu juga Imam Ghazali juga menjelaskan itu tentunya di kitab lain. Karena yang berbeda itu di Taurat sama Injil sama Zabur mungkin sudah ada tahrif sampai sekarang itu Mas, sudah ada perbedaan atau penambahan itu ya. Ya kayak konsep Nabi Isa itu nabi atau Tuhan kan beda tuh Mas. Di Quran, Injil versi Quran, Injil versi Quran itu apa? Keterangan terkait Injil yang ada di Quran itu Nabi Isa itu nabi nggak sampai ke Tuhan gitu loh. Begitu juga Taurat Nabi Musa itu ya kalau di Taurat sih anu sih Mas. Yahudi itu tetap masih memposisikan Nabi Musa sebagai nabi sih nggak sampai Tuhan. Mereka punya Tuhan. Terus kalau membaca Taurat ada kata-kata Tuhan itu nggak dibaca Mas. Saking menghormatnya mereka pada Tuhan. Itu ada kode etik membaca Taurat ketika di situ ada lafzul jalalahnya tidak disebut. Karena ini ya satu waktu menarik juga nih Mas konsep Yahudi. Saya sempat ikut kuliah filsafat Yahudi di satu semester di STM itu ada itu. Saya dapat itu. Maksudnya orang Yahudi kalau membaca Taurat ketemu lafzul jalalah tidak dibaca karena lisan kita itu enggak pantas untuk menyebut kemahakuasaannya Tuhan tadi. Itu Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa ya. Nah, tapi poinnya Quran, Taurat, Injil, Zabur dan kutub al-munazzal ala anbiya itu kalamullah. Tapi yang sampai sekarang kan kita nggak tahu ya, yang masih murni di Taurat, di Injil, Zabur itu kan nggak tahu. Akhirnya ya tetap sebagai kitab kita wajib mengimani Mas. Kita kan wajib iman kepada nabi-nabi ini plus kitab yang diturunkan. Nah, sehingga ini disebutkan juga gitu. Tapi kita tahu batasan-batasannya. Bukan berarti terus liberal banget akhirnya Injil sekarang yang ada. Taurat sekarang itu tetap kalamullah ya enggak juga. Kita tahu ada perubahan-perubahan. Tapi kita harus menghormati meskipun ada perubahan-perubahan, tetap itu mungkin sebagian kecil itu masih Mas? Masih murni dulu kalamullah. Kayak misalnya di Injil ataupun Taurat itu kan juga sama-sama mengajarkan untuk Mas? Menebar kasih sayang, jujur, adil. Itu Taurat Injil pasti juga ada. Karena itu ajaran min kalamillah gitu. Ya itu harus kita hormati. Jadi jangan memandang sebelah mata. Tapi juga jangan terus disamakan persis dengan Al-Qur'an ya. Jadi bisa seimbang Mas, enggak liberal banget ya. Enggak juga fundamentalis atau kok fundamentalis bahasanya itu. Enggak ekstrim sempit banget. Kalau Taurat sama Injil itu terus kafir, megang Injil kafir wah itu ekstrimnya kok ya sempit banget. Padahal Injil juga min kalamillah. Loh Mas gitu. Ini Imam Ghazali loh Mas. Tapi ya jangan dijadikan kuat ini. Kalau jadikan kuat nanti Mas di media sosial bisa jadi bahaya ini. Wah ada santri Darussunnah klaim Quran, Taurat, Injil min kalamillah. Tapi ini sudah di sosmed ya. Tapi ini kan ilmu juga, ini majelis ilmu nggak boleh sering diomongin. Saling menghormati, tapi setahu batasan. Biar ini tadi sudah saya garis bawahi Mas. Ini menarik juga ini saya garis bawahi. Wa kalamuhu itu sifatu wa kullu sifati dan setiap sifatnya Allah itu qadimah yang qadim. Wa kama anal kalam dan sebagaimana sesungguhnya kalam indal adami menurut anak Adam kalam bahasa yang dipakai anak Adam itu arfun huruf wa sautun dan saut suara
Fa kalamullah, maka adapun kalamnya Allah itu munazzahun yang dibersihkan, disucikan anil aswati wal hurufi. Gitu. Oke, Mas, sampai sini dulu ya. Nah, ini terakhir Mas, saya tak ngomong ini. Sudah 2 hari kok enggak. Di sini ada judul The Function of the Intellectual ya, Montgomery. Ketika menulis tentang pemikiran Imam Ghazali, di bagian awal itu beliau menjelaskan the function of the intellectual. Nah, yang poin pentingnya di sini paragraf ini mungkin bagi teman-teman bisa juga Mas. Juga Pak ya. Ini teori sosiologi ilmu pengetahuan ya, yang sudah berkembang di barat, tapi penting bagi kita. Nah, kita gambar mungkin ini manusianya. Terus ini lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sini ya ada masalah politik ya, masalah ekonomi, terus masalah sosial. Nah, tapi kalau di buku ini beliau membahasakan itu dengan istilah ekonomik sama material, faktor. Kalau bahasanya Montgomery, ini semuanya ini diistilahkan dengan 2. Pertama, ekonomik. Ini dulu ya, konsep-konsepnya dulu ya. Faktor sama material. Faktor. Terus di dalam pikiran manusia sini, Mas. Ini ada namanya medias faktor. Oke, C. Nah, maksudnya apa, Mas? Realita yang ada di masyarakat ini, salah satunya di peradaban sebuah masyarakat ya, itu yang mempengaruhi ini atau ininya. Nah, yang mempengaruhi itu intelektual, ide kreatif manusia, atau sebenarnya yang mempengaruhi itu faktor materi atau faktor ekonomi yang ada di luar manusia. Contoh sederhananya mungkin kalau di Indonesia, kalau di Indonesia berarti kita ambil contoh aja Reformasi 98 itu yang lebih menyebabkan itu krisis ekonominya atau yang menyebabkan ide mahasiswa. Nah, tarik ulur ini. Begitu juga misalnya revolusi Prancis itu dari para pemikirnya, mulai Rousseau, Montesquieu, atau memang faktor ekonomi sama faktor materi. Materi itu sesuatu yang berada di luar manusia gitu, Mas. Yang nanti mungkin bisa struktur politiknya, struktur sosial, budayanya, macam-macam ini. Tapi pakai istilah ini, Montgomery. Ekonomi faktor sama material faktor sama artis faktor. Nah, ini petanya. Sehingga kita akan tahu, Mas, the function of intellectual itu di sini posisinya. Sehingga Montgomery mengkaji Imam Ghazali ini bertujuan untuk seberapa besar pengaruh Imam Ghazali ya menentukan perubahan atau keberadaan atau dinamika economic and material factor di era Imam Ghazali. Atau bahasa sederhananya, seberapa pengaruh pemikiran Imam Ghazali itu terhadap dinamika sosial masyarakat di era beliau gitu. Kalau tujuan itu bisa diketahui dengan membaca ide pemikiran Imam Ghazali gitu. Terus nanti dilihat ini. Nah, itu salah satu the function of the intellectual. Fungsi intelektual, fungsi ide manusia itu benar-benar berpengaruh pada lingkungannya atau sebaliknya sebenarnya. Sebaliknya, ide manusia itu ditentukan oleh ekonomi faktor sama material faktor. Nah, ini dalam kajian ilmu sosial, khususnya sosiologi, itu nggak ada habis-habisnya, Mas, dibahasakan. Ini disebut struktur. Nah, struktur. Ini disebut agen. Agen itu manusianya. Nah, sebenarnya yang menentukan itu
perubahan di masyarakat yang menentukan itu agen atau struktur. Ini ibarat pertanyaan yang keluar dulu itu telur atau ayamnya. Nah, mirip itu. Tapi dalam ilmu sosial atau kalau kita mengkaji perdebatan struktur sama agen itu menarik bagi kita bahwa misalnya teman-teman nanti berjuang dakwah di masyarakat, itu kecakapan sama kepandaian teman-teman sebagai seorang leader itu berpengaruh. Kecakapan kan di sini Mas, ide, kreativitas ya, aktivitasnya, komunikasinya itu kan di agen, di manusia, itu di intelektual teman-teman. Itu penting juga, tapi ingat ya, itu tidak sepenuhnya bisa membawa kesuksesan teman-teman dakwah. Karena di sana masih ada ekonomik sama material faktor. Itu kalau kita berdiri di sini. Atau sebaliknya, yang penting kita menguasai di sini. Teman-teman kaya, teman-teman kaya, mempunyai jabatan, kekuasaan, tapi kok nggak punya intelektual yang ingin dilakukan perubahan, itu mungkin juga nggak akan terjadi apa yang kita inginkan, ada perubahan perbaikan. Jadi harus dua-duanya sih Mas. Manusia yang memiliki rasio, memiliki akal, memiliki daya cipta, kreativitas itu juga harus dikembangkan. Tapi juga harus ingat di luar sana itu ada faktor-faktor yang menentukan masyarakat itu bergerak ke arah mana. Gitu. Nah, ini salah satu peta untuk melihat betapa intelektual kita itu juga punya posisi dalam melakukan perubahan dalam masyarakat. Tapi sekali lagi tidak cukup itu saja. Harus ada faktor-faktor lain juga gitu. Bisa ditangkap nggak yang ini Mas? Ini setahu saya dulu saya pertama kali dengar, oh iya ya, pemetaannya itu bisa jelas gitu kita. Oh iya ya. Apakah ekonomi sosial budaya itu yang membentuk kita atau kita yang membentuk mereka? Itu sama dengan nanti perdebatan yang panjang antara Al-Quran itu muntaj sakofi atau muntaj sakofi, hampir mirip saja. Hadis itu termasuk muntaj sakofi atau muntaj sakofi. Muntaj itu produk, muntaj itu yang memproduksi. Nah itu sama. Nah, ini jalan tengahnya nanti Mas, ini sudah banyak yang mengkaji. Jadi nggak boleh kita atau nggak tepat kalau seandainya kita itu hanya kekeh segala sesuatu yang menentukan itu ide manusia. Ini dulu Hegel posisinya di sini. Kalau Marx dulu nggak, segala sesuatu itu yang menentukan materi. Ide manusia itu refleksi dari materi, itu Marx di situ. Tapi itu kan pemikir-pemikir agak klasik. Nah nanti ada Anthony Giddens, kemudian yang di Prancis itu ada Bourdieu, itu sudah mencoba menjembatani dua pertentangan. Dua-duanya saling terkait, tidak bisa kita lepaskan. Nggak hanya di ide manusia saja, juga tidak hanya di ekonomi saja, tapi semuanya saling berkelit, kelindan, saling terkait, saling terhubung. Ya kalau kita rasakan kan semuanya saling terhubung, Mas. Saling berpengaruh lah ya. Ide manusia, kreativitas manusia juga pengaruh, tapi kondisi faktor eksternal yang berada di luar manusia itu juga berpengaruh gitu. Nah, dari sini apa kaitannya dengan Imam Ghazali? Imam Ghazali nulis ini, dia kan luar biasa tuh Mas, nulis. Ini kan intelektualnya Imam Ghazali ditunjukkan kepada seorang sultan. Kalau nanti sultan nggak mendengar beliau atau tidak mengaplikasikan apa yang disampaikan Imam Ghazali, kan juga nggak ada perubahan tuh Mas. Nah itu. Jadi masih ada economic and material factor yang itu berada di luar intelektual factor. Oke, terus yang terakhir ini dari buku ini ada 3 pemilahan jenis-jenis intelektual. Tadi kan judulnya The Function of Intellectual. Jadi clear ya Mas ya, fungsi dari intelektual atau ide ini. Sehingga bukunya Imam Ghazali. Nah, khususnya terkait dengan ideas faktor itu Mas, itu dipetakan jadi 3. Ini pemetaan sih untuk memudahkan kita aja. Intelektual kan banyak dan nggak banyak dan macam-macam isinya. Tapi kalau Montgomery memberi bantuan kita dipetakan jadi 3 Mas. Ini ideas faktor itu. Nanti ini bisa membantu kita. Oh, intelektualitas itu
banyak ya, tapi paling nggak bisa kita petakan jadi 3. Ada yang instrumentalis, instrumental, nanti penjelasannya ada. Ada yang sistematik, ada yang intuitif. Ada 3, 1, 2, 3. Jadi intelektual atau kecerdasan manusia atau daya ide manusia, kreativitas manusia dalam bentuk intelek itu bisa dipetakan jadi 3 macam. Ada sebagian yang fokus di instrumental. Instrumental ini adalah intelektual yang bergelut dalam ilmu praktis yang nanti bisa menjadi alat. Instrumen kan alat, Mas. Intelektual atau kecerdasan, kepakaran yang menjadi alat untuk mempermudah hajat hidup manusia. Ini contohnya adalah pemikir-pemikir yang bergelut menemukan gadget, menemukan Facebook, menemukan internet. Itu kan butuh tuh Mas, butuh penelitian luar biasa. Atau lampu ini apa? Thomas Alva Edison dulu kan melakukan berkali-kali Mas, sampai berapa itu? Ribuan atau 100 itu ya. Sudah 99 atau 999 kali baru ditemukan di 1000-nya. Itu termasuk apa Mas? Intelektual yang instrumentalis. Daya intelektualnya itu dicurahkan untuk menjadi nanti alat mempermudah manusia hidup di dunia. Bayangkan kalau sekarang kita hidup tanpa lampu, bingung kan? Listrik mati berapa menit aja sudah bingung. Colokannya mana, ngerjain tugas nggak ke-save, macam-macam kan? Ini ya peta atau pola atau tipe atau bentuk yang pertama intelektual yang instrumentalis. Ada pemikir-pemikir kita itu yang nggak bergerak di wilayah itu, tapi bergeraknya untuk mencari hukum yang sistematis yang ada di dunia ini, Pak. Ini memasukkan nanti intelektual yang suka ilmu filsafat, ilmu teologis, ilmu agama itu sifatnya sistematis, maksudnya mengkaitkan bagaimana sistem keteraturan filsafat mulai dari Yunani sampai kontemporer itu gimana, perdebatannya gimana, kaitannya dengan sebelumnya itu apa. Atau kalau teologi agama berarti bagaimana kaitan Islam dengan agama-agama samawi sebelumnya. Tafsir kontemporer dengan tafsir klasik itu kaitannya seperti apa. Ini kan tersistem Mas. Tersistem itu maksudnya terkait. Kita bisa jadi mufasir yang handal tanpa membaca tafsir klasik, itu nggak diterima di dunia ahli tafsir. Kita pengen jadi ahli hadis. Ya, kok ilmu kita itu hanya meneliti hadis yang ada di Indonesia, nggak ngaji bagaimana hadis di Mesir, nggak bagaimana di Arab Saudi, kitab ditulis oleh orang ya Saudi atau orang Mesir, kita nggak menguasai gitu, hanya pandai mengkaji pemikir-pemikir atau ulama-ulama hadis Indonesia, itu nggak disebut sebagai ahli hadis, pakar hadis enggak, tapi harus tersistem, bisa mensistematisasikan, bisa mengaitkan secara utuh keilmuan itu, secara komprehensif. Ada intelektual yang menghabiskan hidupnya di sini, nggak ngurusin masalah gadget, ya juga jangan ditanya dengan internet, mungkin nggak paham juga. Internet ataupun Line ataupun Twitter ataupun Instagram mungkin nggak, tapi fokusnya di sini gitu. Terus yang terakhir itu yang intuitif itu masalah hati. Jadi ulama atau pemikir yang ngurusin masalah intuitif itu kemurnian hati gitu ya. Ini nanti maksudnya ke mana Mas ya, ke tasawuf, ke mursyid, ke thariqah. Itu memang intelektualitas manusia yang fokus ngurusin di sini dan hidupnya dihabiskan di sini gitu. Mungkin kalau ditanya ini tadi ya nggak bisa membaca detail, mungkin kita tetap husnudzon beliau. Kalau kadang-kadang orang fanatik mursyid itu tahu semuanya. Iya, tapi dalam masalah itu kalau di mursyid ditanya masalah Twitter, proses kerjanya gimana, ya insya Allah tetap kan. Meskipun beliau wali ya, tapi kan maksudnya wali dalam bidang itu gitu. Maksudnya jangan fanatik buta terus punya mursyid gitu dipahami. Twitter juga tahu, Facebook juga tahu kinerjanya Facebook juga tahu kinerjanya macam-macam yang ada di dunia digital itu tahu ya enggak. Beliau memang fokusnya di sini, jangan dipaksa untuk ngomong di sini. Nah sebaliknya dari ini pemetaan ini kita harus manfaat dari pemetaan ini kita jadi bijak bahwa mungkin teman-teman fokus di sini. Jadi jangan sampai mudah sombong diri seakan-akan semuanya ini tahu. Jangan.
Atau kita kalau di posisi di sini, ya nanti jangan ngomong masalah di sini mas, kita nggak punya otoritas atau kita nggak punya keilmuan, jangan maksa-maksain. Contohnya instrumentalis tadi kan masalah teknologi ya, masalah kedokteran saja. Itu kan termasuk sini mas, instrumental. Jadi kalau kita itu selama ini di sini, masalah corona ini misalnya, ya jangan ngomong masalah ini, karena nggak punya ilmunya kan. Terus kita juga tahu kan, ilmunya manusia itu sehebat apapun mahdud, beda dengan ilmunya Allah. Jangan kita menganggap diri kita itu sebagai Allah mas. Terus ilmunya muhitun bikuli syai' itu kita jadi ulama, terus ulama bidang apa? Bidang satu aja, fikih aja atau bahasa aja ngomong tentang corona, ya enggak gitu mas. Enggak apa ya. Enggak apa bahasanya yang biar halus ya. Tetap harus bahasa halus ya. Ya enggak akan gitu loh, enggak akan konstruktif, enggak akan produktif, enggak akan tepat guna gitu. Kurang pas lah gitu. Karena memang wilayahnya di sini gitu. Sebaliknya, kalau orang bergelut di sini dokter ataupun apa, insinyur atau apa, itu ya tentunya beliau nggak akan ini ngomongin masalah apa ya, konsep-konsep dalam tasawuf juga enggak gitu. Nah sehingga pemetaan ini penting bagi kita supaya kita lebih dewasa untuk menjadi manusia. Yang nanti kita wilayahnya dimanapun silahkan. Nah, kalau kita santri ya kebanyakan tadi di sini atau di situ. Ya mungkin bisa aja teman-teman di sini sambil jadi dokter bisa, tapi kan selama MD Darsun itu kan satu angkatan itu mungkin cuma satu atau dua. Nah, rata-rata segitu teman. Nggak semuanya bisa dokter plus muhadis Darsun kan juga nggak bisa. Kebanyakan kan Darsun FDI ya belajarnya itu lagi. Gitu, atau usuluddin. Nah sehingga tahu diri lah ya, pemetaan intelektual kita itu memang nggak semuanya kita bisa mencakup semua. Oke, itu bantuan ya dari Mutgum ya terkait dengan muslim intelektual ini, membahas tentang Imam Ghazali. Oke, sampai sini dulu, insya Allah kita lanjut minggu depan ini Mas. Nah nanti sore kalau yang berminat itu ada bus itu bisa dibuat. Sama nanti sore saya ada ini Mbak ya, Pak, baca Quran bareng gitu ya. Sudah diumumin belum? Ada tadarus sama ada buka puasa gitu. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.